Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Tali Ibrahim dan hari ini dan di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang firewall. Beberapa materi tentang mikrotik yang salah satunya adalah firewall. Ya. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan basic dari firewall saja ya. Saya nggak bakal ngejelasin gimana cara mengkonfig dan lain-lain karena di modul ini sudah ada. Ini adalah modul dari anak SMK IDN dan hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang firewall ini. Langsung aja. Firewall mikrotik adalah sistem yang berfungsi sebagai alat keamanan jaringan. Oke, jadi dari sini kita bisa Oke, bentar lu. Untuk mencegah akses tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsionalitas network address translation. Jadi, fungsinya firewall ini untuk melindungi sistem kita yang berfungsi ini dari hal-hal yang enggak gitu. Jadi ini tuh buat keamanan jaringan sistem kita. Dan di sini mereka juga nyediain fungsionalitas network address translation. Nah, terus firewall mikrotik utamanya menyaring lalu lintas traffic aman dan berbahaya. Serta berdasarkan definisi firewall di atas, harusnya ini mengizinkan lalu lintas yang baik dan menolak lalu lintas yang buruk. Jadi, firewall ini dia akan eh, bakal bisa menolak yang aman dan yang buruk. Ya, jadi dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti halnya kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup ini. Nah, nyambung lagi, ini sebenarnya dia itu gimana ya? Dia itu sistemnya tergantung dengan yang mengaksesnya, tergantung yang punya firewallnya ini. Jadi kalau yang punya firewallnya ini dia mau config biar beberapa website itu keblokir, itu bisa keblokir sama dia, sama firewallnya. Makanya di situ bisa dibilang bagian keamanan dari suatu sistem ya. Nah, ini ada input, output, output, dan forward ya. Jadi di input ini traffic yang masuk ke router mikrotik. Input ini yang masuk ke router mikrotik. Output ini yang berangkat dari router mikrotik. Jadi input ini yang masuk, terus outputnya yang keluar. Jadi ini internet ya. Terus di forward tuh di oper lagi dia ke PC, ke perangkatnya, ke device-nya. Nanti dia bakal ngulangin lagi input output. Terus bisa dibilang ya, tujuannya itu mencegah beberapa akses yang nggak sah dari luar ke dalam jaringan. Terus dia bisa mengatur lalu lintas, bukan kayak polisi ya, mengatur lalu lintas agar sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan. Soal motor. Terus dia itu bisa melindungi data sensitif dari sistem yang dipakai ini. Jadi dia bisa melindungin biar nggak dicuri sama orang, sama penyadap. Terus dia bisa mencegah serangan, misalnya kayak hacking, kayak hack, terus malware, dan lain-lain. Terus bisa ngebatasin aktivitas pengguna juga dalam jaringan. Jadi kita tuh bisa ngeblokir yang tadi saya bilang, ya, bisa ngeblokir beberapa situs di situs tertentu. Nah, fungsi utamanya nih, fungsi utama dari firewall ini dia bisa yang namanya pakai filtering. Di sini nggak ada ya, yang aja. Bisa namanya paket filtering. Nah, dia itu fungsinya untuk menyaring paket data berdasarkan alamat IP, port, atau protokol. Tulis aja kali ya di Word biar lebih paham.
Wall, tebelin ya. Fungsi utama dari firewall satu, jadi apa? Eh, dia bisa yang namanya paket filtering. Apa itu paket filtering? Jadi paket filtering itu dia buat menyaring paket data berdasarkan alamat IP. Data berdasarkan alamat IP. Bisa juga lewat bisa nyaring port juga ya, port atau protokol. Terus ada lagi namanya stateful inspection. Nah, apa ini? Ini tuh buat meriksa keadaan koneksi. Nah, situ ya. Buat meriksa keadaan koneksi dan selanjutnya itu ada yang namanya proxy service. Proxy service. Nah, di sini saya sempat ngejelasin juga ya di materi sebelumnya itu sebagai perantara antara pengguna dan internet. Jadi itu perantara. Dia itu untuk memfilter biar provider nggak bisa lihat apa yang diakses oleh klien. Sebagai perantara antara pengguna dan internet. Ya, tempat ada yang namanya Network Address Translation atau NAT. Nah, NAT ini fungsinya buat nyembunyiin alamat IP asli perangkat. Nah, jadi dia buat ini ya, bisa menyembunyiin IP asli dalam perangkat jaringan. Jadi dia bisa mungkin me- memvisit situs tapi dengan IP yang berbeda. Gitu ya. Nah, terakhir ada namanya kelima ya, logging dan monitoring. Ini buat mencatat aktivitas kayak history gitu lah. Mencatat aktivitas pengguna. Nah, gitu ya kurang lebih aktivitas pengguna di eh,